Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Gimana? Semangat ya, walaupun ini hari Senin dan sehabis liburan panjang ya, kita harus tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Febi Faiz Insani, panggil saja saya Bapak Faiz ya, yang akan mengajar mata pelajaran bimbingan konseling dan juga psikologi ya. Baik, oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai potensi ya. Siswa-siswi sekalian, ada yang tahu potensi itu apa? Baik ya, potensi. Nah, siswa-siswi sekalian, setiap manusia itu unik dengan kepribadian dan karakter masing-masing ya. Dan juga dengan segala potensi atau talenta yang dimilikinya. Namun tidak semua orang dapat mengetahui potensi masing-masing ya. Jadi alangkah rumitnya memang ya kepribadian setiap individu itu, sehingga kita pun bahkan sampai dewasa pun kita masih bisa menggali potensi kita ya. Nah, kita seperti yang tadi dijelaskan bahwa manusia diciptakan dengan keunikan dan potensinya masing-masing. Nah, tugas manusia kita adalah mengenali segala potensi yang diberikan Allah kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari ya. Nah, dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita ya, maupun dalam diri orang lain ya. Tapi gini ya, tapi kadang-kadang kita bisa melihat potensi orang lain mungkin karena secara visual, misalnya ya, kita melihat itu di sosial media ya, di Instagram, di TikTok gitu kan, dan lain-lain gitu. Kita bisa melihat orang, wah ini potensinya bagus nih gitu kan. Nah, itu kita lebih gampang kan melihat potensi orang lain sebetulnya ya. Tapi melihat potensi diri kita sendiri, kita tahu apa enggak? Nah, belum tentu ya. Nah, itulah makanya di sini kita perlu terus mengasah kemampuan kita untuk menggali potensi diri kita ya. Misalnya nih ya, di sini ada yang menjadi KM siapa di sini? Ya, Fahrul. Ya, oke. Nah, Fahrul diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin ya, memiliki karisma dan kecakapan menjadi seorang ketua kelas ya. Nah, untuk menjadi seorang ketua kelas tentunya kita juga harus memiliki potensi sebagai pemimpin ya. Coba bagaimana Anda semua bisa, ini yang milih ketua kelas kan ya, kalian semua ya, nggak mungkin milih sendiri kan ya, voting ya. Oke, jadi nah, kenapa kalian memilih Fahrul sebagai ketua kelas? Ya, betul ya. Karena kita melihat ada potensi kepemimpinan dalam diri Fahrul. Misalnya Fahrul orangnya senang bergaul, atau misalnya bisa ngumpulin teman-teman semua
sini gitu. Kalau misalnya ada kegiatan ya, Fahrul juga bisa memimpin kalian di kelas ya, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ya. Biasanya yang paling gampang ngumpulin teman-teman ya, supaya dapat kumpul dalam satu kegiatan, karena itu yang paling susah kan. Ya. Nah, tentunya ketua kelas juga tadi Fahrul bisa mengelola kelas dengan baik, ya kan? Ya, juga bisa tampil di depan, ya, juga membimbing, mengatur, ya, dan lain-lain. Nah, ada juga siswa yang memiliki kemampuan dalam memahami pelajaran yang baik, gitu ya, atau yang memiliki kemampuan menangkap pelajaran dengan baik. Nah, itu adalah salah satu potensi-potensi setiap manusia, ya, yang contohnya yang ada di kelas ini. Nah, siswa-siswi sekalian, kalau kalian atau kita kaitkan ini dengan Islam, ya, bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman ya. Coba ada yang tahu nggak dalam Al-Quran di surat apa yang menjelaskan mengenai potensi manusia? Ya, coba kalian bisa buka di surah At-Tin ya, Quran surat 95 ayat 4. Ada yang tahu? Coba ada yang tahu surah At-Tin ayat 4. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, yang artinya sungguh kami atau Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Ya. Sungguh kami menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menciptakan makhluk yang tidak baik atau manusia yang tidak baik. Misalnya manusia yang tidak punya potensi, yang tidak punya bakat, itu tidak mungkin ya. Karena setiap manusia itu sudah diciptakan berdasarkan potensi dan keunikan masing-masing ya. Dengan bentuk itu bukan hanya fisik ya, tapi juga psikis. Psikis itu kejiwaan ya, dengan kepribadian masing-masing, dengan karakter masing-masing, dengan potensi, dengan talenta masing-masing dari sejak lahir, gitu ya. Masya Allah ya, banyak sekali potensi-potensi yang ada dalam diri kita yang bisa kita gali. Bahkan seumur saya pun ya, masih banyak potensi yang belum saya gali, gitu ya. Makanya mumpung siswa-siswi sekalian masih muda ya, masih remaja, nah ini adalah dimana fase kalian dapat mengembangkan diri ya, supaya potensi kalian itu nantinya optimal ya. Nah, kita balik lagi ke penjelasan mengenai potensi. Coba ada yang tahu nggak sebelumnya pengertian potensi itu apa? Ya, ya. Potensi memiliki arti kemampuan dasar seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Kekuatan yang nyata ya. Apakah
Spider-Man gitu. Nah, Spider-Man juga potensi ya, potensi menjadi seorang hero misalnya gitu ya. Nah, sama ya. Jadi oke, merupakan ya, kemampuan dasar manusia yang terpendam, lalu menunggu untuk dimunculkan sehingga menjadi kekuatan yang nyata. Nah, jadi potensi ini adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan secara berkelanjutan, ya, bisa dikembangkan secara besar lagi, gitu ya. Jadi secara sederhana potensi ini merupakan kemampuan yang terpendam, ya, yang masih perlu untuk dikembangkan. Nah, siswa-siswi sekalian di sini ada yang merasa punya potensi terpendam? Itu. Nah, itu namanya potensi. Ya. Yang mungkin, wah, kita ngerasa kalau kayaknya kita ada potensi nih untuk dalam bidang olahraga misalnya ya. Misalnya kita sering main sepak bola gitu, kok saya nendangnya jauh gitu. Jangan-jangan saya potensinya menjadi pemain sepak bola gitu kan? Kita nggak ada yang tahu. Gitu kan? Kalau sebelum kita melatihnya, makanya kita bisa mengembangkan potensi itu apabila kita terus berlatih, terus belajar. Nah, di dalam potensi tersebut ya ada yang merupakan potensi diri. Nah, potensi diri ini ini tadi adalah pengertian dari potensi ya, potensi diri. Nah, dalam pengertian potensi ini juga di dalam diri kita tentunya ada potensi diri. Nah, ini merupakan kemampuan, kekuatan ya, merupakan kemampuan juga kekuatan yang terpendam maupun nyata. Ya. Nah, ini ya, potensi diri ini merupakan kemampuan kekuatan yang terpendam maupun nyata yang masih bisa digali tapi belum bisa terlihat. Tapi belum bisa terlihat. Masih belum bisa terlihat atau dipergunakan dengan baik. Ya. Nah, jadi potensi itu bukan merupakan sesuatu yang jadi begitu saja ya. Potensi bukan merupakan produk ya atau sesuatu yang sudah jadi ya. Nah, yang dapat
menjadikan potensi ini sesuatu yang terlihat nyata, ya itu dengan cara kita itu tadi ya, belajar, berlatih, ya, dan juga meningkatkan produktivitas kita, ya, supaya nanti hasilnya semakin nyata, dan itu menjadi skill, ya. Nah, dari potensi ini akhirnya nanti akan bisa menjadi skill, ya. Ya, seperti itu. Lalu ada macam-macam potensi diri, ya. Macam-macam potensi diri pada manusia dibedakan menjadi 5 macam. Ya. Macam-macam. Yang pertama, potensi fisik. Ya, potensi fisik itu meliputi kemampuan dasar secara fisik, misalnya kekuatan, ya, atau misalnya tenaga, atau misalnya postur tubuh dan lain-lain, ya. Misalnya kekuatan, tenaga, tubuh, lalu juga misalnya postur, ya. Saya ada yang memiliki tinggi badan yang di atas rata-rata gitu. Nah itu dia juga punya banyak potensi. Bukan berarti orang-orang yang pendek seperti saya misalnya tidak memiliki potensi, ya. Tapi ada potensi lain di balik semua fisik yang terlahir di dunia, ya. Lalu juga kesehatan, ya, ini penting sekali, ya. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ngembangin potensi kita, ya. Lalu yang kedua ada potensi mental intelektual. Potensi mental intelektual ini contohnya apa? Ya, seperti kecerdasan intelektual, ya. Tapi bagaimana bisa mengembangkan itu, ya, secara mental, ya. Misalnya kecerdasan intelektual dengan mental yang cerdas secara intelektual. Nah, orang-orang yang punya potensi ini memiliki misalnya dalam menghadapi masalah, dalam menanggapi suatu masalah tersebut, dia akan dihadapi dengan cara intelektualnya, dengan kecerdasannya, gitu, ya. Lalu juga ada potensi sosial emosional. Nah, ini di poin ketiga ini, ya, potensi ini merupakan kemampuan seseorang dalam bersosialisasi, ya, memiliki mental
mental bersosialisasi yang tinggi, misalnya senang bergaul, ya, juga secara emosional juga lebih senang bertemu dengan banyak orang, gitu ya. Lalu juga ya pokoknya bisa dibilang supel lah ya. Yang keempat adalah potensi mental spiritual. Nah, biasanya lebih pada kemampuan atau potensi dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan, ya, misalnya dengan keagamaan, religius gitu ya. Ini juga termasuk potensi ya bagi misalnya ada yang cepat menghafal Al-Quran, ada yang lebih senang melakukan ibadah-ibadah ya dibandingkan dengan kegiatan lain. Walaupun itu harusnya itu ada di dalam potensi kita masing-masing ya. Ini penting sekali gitu ya. Kalau kita memiliki potensi mental spiritual atau keagamaan, ya maka semua pun mencakup ya. Kita juga bisa secara sosial juga bagus, potensi mental intelektual juga bagus, secara fisik juga bagus ya. Oh, yang terakhir adalah potensi daya juang. Nah, siswa-siswi sekalian, kita di dalam atau di suatu lingkungan kita bisa melihat, misalnya ada orang yang dalam mata pelajaran tuh dia nilainya biasa-biasa aja gitu ya, atau juga dalam pergaulan juga biasa-biasa aja, tapi misalnya dia memiliki potensi daya juang yang tinggi ya, dia misalnya merasa kalau dia kurang pintar dalam mata pelajaran tertentu, misalnya dia kurang pintar dalam matematika tapi dia punya daya juang yang tinggi untuk belajar, atau misalnya dia punya daya juang yang tinggi untuk mengoptimalkan pelajaran lain, misalnya dia dia mengembangkan bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu dia juga bisa memiliki potensi atau bisa mengembangkan potensi yang nyata di kemudian hari ya. Jadi ini sama pentingnya sebetulnya ya. Semua macam-macam potensi diri ini sama pentingnya gitu. Nah, jadi kita coba menggali potensi kita. Kita yang mana gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Nah, gimana sih gitu kan? Kita udah tahu kan. Ya, maksud saya udah menjelaskan ini dan seperti kita tahu ada macam-macam potensi diri. Nah, masalahnya misalnya kita nggak tahu nih, gitu kan? Potensi kita yang mana ya, gitu. Nah, ada caranya, ya. Nah, saya ada cara mengenali potensi diri ya. Ini sudah ditulis ya. Oke. Ya. Ada beberapa cara mengenali ya. Ini merupakan cara atau bisa dibilang tips ya. Tips buat kita agar bisa mengenali potensi diri kita ya. Yang pertama, nah ini ya, kenali diri kita sendiri. Nah, kita sudah kenal belum sama diri kita sendiri? Jangan kita belum kenal ya. Nah, itu ya. Misalnya, apakah kita seseorang yang senang
ada nggak yang senang mengerjakan tugas secara kelompok? Coba acungkan tangannya. Senang, ya? Rena nggak suka? Sukanya mengerjakan sendiri. Nah, itu kemungkinan ya memiliki potensi yang berbeda-beda, ya, karena memiliki keinginan, hasrat atau minat masing-masing. Nah, itu juga bisa membentuk suatu potensi masing-masing, gitu ya. Nah, setelah kita mengenal, ya, baru kita bisa menentukan tujuan hidup, ya. Tujuan hidup. Misalnya, setelah kita mengenal diri kita sendiri, misalnya kita nanti mau jadi apa gitu. Ada yang misalnya jadi guru gitu kan, ataukah misalnya cocoknya jadi bekerja di kantoran, jadi tentara, jadi polisi, atau misalnya kalau di sekolah kira-kira ekstrakurikuler mana nih yang cocok gitu ya. Nah, tentunya kita harus mengenal dulu diri kita sendiri, baru kita bisa memilih kan ekstrakurikuler yang mana yang cocok buat kita gitu. Nggak cuman sekedar ikut-ikutan teman gitu, ya kan. Jadi segala sesuatu itu kita lakukan karena kita memang merasa kalau kita menginginkannya, atau merasa kalau kita memiliki minat yang besar. Makanya nanti di kedepannya kita bisa menemukan potensi kita bisa menggali potensi kita, gitu ya. Nah, setelah kita sudah tahu tujuan hidup kita, ya, lalu kita harus mengenali motivasi hidup. Motivasi, ya, setiap manusia tentunya harus punya motivasi hidup. Motivasinya buat apa? Buat siapa? Kita bisa melihat kan di sekolah ini ya, ada visi, ada misi, ada motivasi. Ya, karena memang jelas kita arahnya kemana, ya. Kalau kita hidup tidak punya motivasi, maka ya kita tidak akan tahu arahnya kemana nantinya. Jadi dari sekarang, sejak dini, kita harus memiliki motivasi hidup. Misalnya sekolah buat apa coba? Ya, untuk membahagiakan orang tua, apalagi untuk membangun bangsa dan negara, ya. Lalu apalagi untuk berdakwah, ya. Nah, itu namanya motivasi. Jadi kita memiliki arah nantinya, ya. Ada tujuan hidup. Kalau kita tidak punya motivasi, maka kita akan kehilangan arah tadi, ya. Tidak punya pegangan juga jadinya kan. Nah, yang keempat, di sini ada yang suka, kalau anak zaman sekarang bilangnya OVT gitu ya, overthinking gitu kan, apa-apa dipikirin gitu. Ya, nah, jadi kita harus menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, ya. Hilangkan negatif thinking. Belum apa-apa kita udah berpikiran negatif sama diri kita sendiri gitu misalnya, ya. Belum apa-apa kita sudah bilang, oh saya nggak bisa. Nah, itu harus dikurangi, ya. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Percaya nggak? Nah, itu, ya. Makanya kan dalam agama Islam pun bilang kan, itu Allah tidak akan merubah kita apabila kita tidak merubah atau berusaha merubah hal tersebut, gitu ya. Jadi kita pasti bisa, gitu ya. Tidak ada manusia yang tidak akan bisa selama kita percaya, ya, selama pikiran kita terus positif
Dan tentunya kan ada istilah yang disebut proses tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik ya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Gitu ya. Lalu yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Nah ini ya, ini juga bahaya ya. Jadi belum apa-apa kita menjudge diri kita sendiri sebagai orang yang tidak mampu melakukan apa-apa gitu ya. Tidak mungkin ya, karena seperti yang tadi kita tahu ya, dalam Al-Quran pun dibilang ya bahwa setiap manusia, setiap makhluk Allah itu diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, yang sempurna gitu ya. Jadi tidak mungkin ya kita tidak memiliki potensi, hanya mungkin kita belum tahu. Nah gitu ya. Jadi tugas kita adalah jangan mengadili diri sendiri dengan cepat, apalagi ya kadangkala yang memang membuat kita menjadi negative thinking kepada diri kita sendiri adalah omongan orang ya. Ingat aja ya, percaya bahwa sebetulnya diri kita sendirilah yang lebih paham siapa diri kita gitu ya. Jangan dengerin kata-kata orang ya. Selama kita yakin kita bisa ya, maka lakukanlah, berusaha, berlatih dan belajar. Nah, ini ada beberapa cara tadi dan juga tips ya. Nah, sekarang saya mau ngasih tips dalam mengenali potensi diri. Yang pertama, tentunya harus percaya diri. Ya. Nah, siswa-siswi sekalian, kalian tahu nggak kalau rasa kurang percaya diri itu bisa menghilangkan kesempatan kita ya untuk menggali potensi diri. Nah, misalnya kalian merasa kalian pintar menyanyi misalnya gitu, tapi kalian tidak berani tampil gitu ya. Maka bagaimana orang bisa melihat potensi Anda kalau Anda tidak percaya diri, Anda tidak berani tampil gitu ya. Anda misalnya punya bakat ya menari gitu ya, tapi Anda misalnya malu gitu ya, Anda tidak percaya diri, Anda tidak percaya kalau diri kita tuh punya bakat itu ya, bagaimana kita bisa mengembangkannya gitu ya, bahkan bisa menghilangkan kesempatan kita ya. Dan juga bisa-bisa nanti kalau dipendam terus ya tidak akan berguna gitu ya potensi tersebut, atau tidak akan terlihat nyata ya. Jadi kepercayaan diri ini upaya untuk kita tidak menghilangkan potensi ya. Yang kedua, hobi dan minat. Nah, jika Anda melakukan sesuatu dengan hobi dan minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan ya. Makanya kita misalnya memilih ekstrakurikuler yang cocok buat kita, yang kita minati, karena ketika kita mengerjakannya nanti kita akan meraih prestasi yang memuaskan ya, karena kita suka dengan pekerjaan tersebut, dengan aktivitas tersebut gitu ya, pastinya akan lebih optimal ya. Jadi ini tipsnya ya yang tadi saya bilang. Jadi cobalah kita menggali potensi sesuai dengan minat kita gitu ya. Tapi juga jangan dilupakan yang tidak minat ya. Misalnya mentang-mentang kalian misalnya nggak minat matematika
SMK nih terus kalian nggak belajar matematika, nggak seperti itu ya. Ya selama kita menjalankan kehidupan ya di masa depan nanti ya, sampai kita bisa meraih cita-cita kita, ya tidak ada salahnya kita belajar sesuatu yang bukan minat kita gitu ya. Lalu nah ini juga penting ya, pergaulan ya. Ada yang bilang ya, ada pepatah yang bilang kalau kita berteman dengan tukang parfum maka kita akan ikut wangi, ya kan? Nah, oleh karena itu marilah kita membentuk lingkungan atau berada di sebuah pergaulan yang positif ya, yang akan membawa kita kepada hal-hal yang positif, bukan yang negatif ya. Jadi kalau misalnya kita bergaul dengan teman-teman yang pintar, kita juga akan kebawa pintar gitu ya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kita juga insya Allah akan menjadi orang yang soleh gitu. Makanya dalam agama pun kita diharuskan atau disarankan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya. Itu tadi ya beberapa materi mengenai potensi diri ya. Oke, bagaimana sejauh ini, ada yang mau ditanyakan ya? Suci, potensi dan bakat. Oke, jadi Anda bertanya mengenai apa perbedaan potensi dan bakat ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Seringkali kita bertanya ya, apa sih bedanya potensi sama bakat ya? Sebetulnya sama ya, cuman pasti ada yang membedakan dari istilah tersebut ya, dari kata tersebut. Potensi tadi kan kita artikan sebagai kemampuan dasar yang mungkin saja ada ya, tapi belum tergali. Nah, kalau bakat apa? Bakat biasanya merupakan kemampuan yang ada sejak lahir ya, itu bedanya gitu ya. Jadi ada yang kita sudah punya bakat dari lahir gitu ya. Setiap manusia juga pasti punya bakat masing-masing dari lahir. Nah, itu disebut bakat. Potensi ini merupakan sesuatu yang bisa terbentuk misalnya karena referensi atau sumber yang kita tonton. Misalnya nih ya, contohnya karena kita sering menonton ajang pencarian bakat misalnya sekarang kan. Saya nonton ajang pencarian bakat bernyanyi atau misalnya masak, akhirnya kita jadi terinfluence atau misalnya kita jadi terinspirasi untuk bernyanyi, jadi masak gitu ya, belajar masak gitu. Akhirnya kita jadi belajar masak, belajar nyanyi. Nah, mungkin saja kita punya potensi di bidang itu gitu kan. Jadi potensi bisa saja terbentuk karena referensi gitu ya, atau terinfluence dari lingkungan, dari tontonan, dari yang kita lihat gitu. Tapi kalau bakat itu sudah ada sejak lahir ya. Misalnya sejak lahir kita memang sudah cepat dalam menangkap suatu perintah misalnya ya, yang terkecilnya misalnya. Ada juga yang misalnya lebih aktif bermain gitu ya dan lain-lain. Itu mereka memang kita sudah punya bakat
sesuai dengan apa yang kita bawa dari lahir. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, yang terakhir saya mau ngasih fun game buat kalian ya. Nah, mari kita lihat. Kelihatan nggak? Yang nggak kelihatan boleh mendekat ke depan. Ya, tapi jangan ribut ya. Coba, kira-kira yang pertama, Anda melihat ini gambar apa? Gambar pohon, terus gambar binatang, terus ada gambar apa lagi? Beda-beda ya. Apakah Anda bisa menemukan lebih dari 8 gambar hewan di sini? Coba, ada yang bisa? Ini ya. Ini gambarnya seperti ya di sini. Di sini, gimana lagi? Hah? Satu lagi, ada yang melihat gambarnya di mana? Ada yang melihat lagi nggak gambar di mana? Ini ya. Ada lagi nggak kelihatan? Ini ya, seperti gambar apa? Ada yang bilang seperti gambar kuda, ada yang bilang ada yang seperti gambar gajah, macam-macam ya. Ternyata yang itu ya, itu membuktikan kalau kita semua memiliki kemampuan atau potensi masing-masing, penglihatan masing-masing, ya kan? Dan juga ya tentunya potensi diri masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kita semua bisa mengembangkannya. Buktinya kita semua bisa melihat di sini ada berbagai macam aspek ya, ada berbagai macam gambar, ada binatang, ada pohon, ada rumput dan lain-lain. Nah, itu dia. Sampai di sini mengerti ya? Baik. Karena jam pelajaran kita sudah mau habis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dulu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatian dari siswa dan siswi sekalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dan memotivasi diri untuk lebih baik lagi. Dan juga bimbingan konseling kami terbuka buat anak-anak sekalian semua. Ya, jadi tempat bimbingan konseling itu bukan hanya untuk siswa-siswa yang bermasalah ya, tapi juga kalian nanti bisa mengetahui bakat, minat, menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, bahkan kalian bisa curhat masalah pribadi ya, gitu. Itu ya, silahkan kalian bisa menghubungi saya boleh ya, atau ke ruang bimbingan konseling ya. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.